Bu. Selamat siang, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kimia unsur periode keempat. Perkenalkan nama saya Pemakaman Dia Maju Bawah, absen 13. Perkenalkan nama saya Bertan Gunawan, absen 2. Perkenalkan nama saya Gibran Sendiri Remayanti, absen 6. Perkenalkan nama saya Chandra Linda Saraswati, nomor absen 3. Yang pertama ada kelimpahan golongan unsur presisi periode keempat. Kelimpahan unsur kimia adalah suatu ukuran keberadaan unsur relatif terhadap seluruh unsur yang ada di lingkungan. Kelimpahan diukur dengan salah satu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan fraksi massa atau sama seperti fraksi berat. Yang kedua, berdasarkan fraksi mol atau fraksi jumlah atom atau fraksi jumlah molekul dalam gas. Yang ketiga, berdasarkan fraksi volume. Fraksi volume merupakan ukuran kisaran umum dalam campuran gas seperti atmosfer planet dan memiliki nilai yang sama dengan fraksi mol molekul untuk campuran gas pada kerapatan dan tekanan relatif rendah, serta campuran gas ideal. Kebanyakan nilai kelimpahan dinyatakan sebagai fraksi massa. Yang kedua, sifat fisik unsur-unsur transisi periode keempat. Yang pertama, bersifat logam. Semua unsur transisi periode keempat adalah logam dengan elektron berpasangan, kecuali pada logam seng. Keadaan ini membuat isi kristal logam dalam unsur ini lebih susah daripada di isi kristal logam golongan utama. Logam-logam transisi bersifat khas dan memiliki gaya karakteristik yang lebih baik daripada logam golongan utama. Keunggulan ini disebabkan karena antara atom pada logam di unsur tersebut lebih kuat. Keseluruhan logam pada unsur transisi periode keempat hanya seng yang memiliki titik leleh dan titik didihnya paling rendah. Hal itu dipicu keadaan pada seng yang orbital D-nya telah terisi penuh dan menyebabkan antara atom seng tidak bisa membentuk ikatan kovalen. Yang ketiga, memiliki sifat magnetik. Dalam proses transisi periode keempat, logam-logamnya bersifat magnetik. Sifat magnetik ini dapat berupa paramagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik. Yang keempat, dari atom lebih besar dan tidak teratur dari kiri ke kanan. Keadaan ini dipengaruhi banyaknya elektron 3D yang saling tolak menolak sehingga memicu gaya tarik inti atom terhadap elektron. Elektron pun akan lebih menjauhi inti atom dan jadi atomnya lebih besar. 5. Ion berwarna. Hampir samanya tingkat energi elektron pada unsur transisi memicu munculnya warna pada ion logam transisi elektron akan bergerak pada tingkat lebih tinggi dengan menyerap sinar tampak. Yang ketiga, ada sifat kimia unsur-unsur periode keempat. Yang pertama, sifat logam. Sifat logam, semua unsur transisi merupakan logam dengan bentuk struktur kubus berpusat muka, struktur heksagonal terjejal dan kubus berpusat badan. Yang kedua, membuat ion kompleks. Membentuk ion kompleks, semua unsur transisi periode keempat dapat membentuk ion kompleks.
Yang ketiga, sebagai katalis. Sebagai katalis Ni mampu berperan sebagai katalis nitrogen dengan senyawa gas lainnya. Yang keempat, warna ion transisi. Warna ion transisi, unsur-unsur transisi periode keempat pada umumnya mempunyai senyawa berwarna dalam bentuk padat maupun larutan. Warna senyawa tersebut disebabkan adanya sekurit D yang berisi tidak penuh. Yang keempat, kegunaan dari unsur-unsur golongan transisi periode keempat. Yang pertama, kronium atau Cr digunakan sebagai campuran logam dan pelapis logam anti karat dan sebagai katalis pada reaksi kimia. Yang kedua, mangan atau Mn digunakan sebagai campuran alloy atau mangan dengan besi yang disebut dengan ferromangan. Yang ketiga, besi atau Md digunakan untuk pembuatan baja, perangkat elektronik dan memori komputer. Yang keempat, kolbat atau Cu digunakan untuk membuat aliansi atau ada sifat kimia unsur-unsur periode keempat. Yang pertama, sifat logam. Sifat logam, semua unsur transisi merupakan logam dengan bentuk struktur kubus berpusat muka, struktur heksagonal terjejal dan kubus berpusat badan. Yang kedua, membuat ion kompleks. Membentuk ion kompleks, semua unsur transisi periode keempat dapat membentuk ion kompleks. Yang ketiga, sebagai katalis. Sebagai katalis Ni mampu berperan sebagai katalis nitrogen dengan senyawa gas lainnya. Yang keempat, warna ion transisi. Warna ion transisi, unsur-unsur transisi periode keempat pada umumnya mempunyai senyawa berwarna dalam bentuk padat maupun larutan. Warna senyawa tersebut disebabkan adanya sekurit D yang berisi tidak penuh. Yang keempat, kegunaan dari unsur-unsur golongan transisi periode keempat. Yang pertama, kronium atau Cr digunakan sebagai campuran logam dan pelapis logam anti karat dan sebagai katalis pada reaksi kimia. Yang kedua, mangan atau Mn digunakan sebagai campuran alloy atau mangan dengan besi yang disebut dengan ferromangan. Yang ketiga, besi atau Md digunakan untuk pembuatan baja, perangkat elektronik dan memori komputer. Yang keempat, kolbat atau Cu digunakan untuk membuat aliansi atau paduan logam. Yang kelima, atau nikel atau Ni digunakan sebagai paduan logam tahan karat, monel atau aluminium dan katalis reaksi dehidrogenasi minyak. Yang keenam, tembaga atau Cu digunakan untuk kabel-kabel listrik dan berbagai peralatan rumah tangga. Yang ketujuh, zinc atau Ze digunakan sebagai zat antioksida pada ban mobil dan sebagai pelapis besi agar tahan karat. Baca aja. Yang kelima, apa saja dampak negatif dari penggunaan transisi periode keempat? Yang pertama, skadium. Uap skadium yang terhirup dalam jangka panjang dapat mengakibatkan emboli paru-paru. Skadium juga dapat memicu penyakit organ hati pada hewan. Air skadium mengakibatkan kerusakan membran sel serta memiliki pengaruh negatif pada sistem reproduksi dan sistem saraf. Yang kedua, titanium atau T. Paparan titanium berlebihan pada tubuh manusia dapat mengakibatkan perubahan di paru-paru sehingga muncul keluhan-keluhan seperti sesak napas dan nyeri dada dan batuk. Kontak langsung dengan kulit dan mata dapat mengakibatkan iritasi. Dalam bentuk serbuk logam, titanium dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Jika terpapar panas di udara, titanium dapat meledak. Yang ketiga, vanadium atau V. Dampak penggunaan vanadium dapat mempengaruhi kesehatan jika diserap tubuh dalam jumlah yang banyak. Efek akut vanadium yaitu memicu iritasi paru-paru, tenggorokan, mata, dan gangguan hidung. Pada hewan, vanadium menghambat enzim tertentu sehingga dapat berdampak secara neurologis. Vanadium dapat juga memicu gangguan pernapasan, kelumpuhan, dan gangguan hati ginjal. Yang keempat ada krom atau Cr. Krom dapat mengakibatkan efek buruk bagi kesehatan.
ruang kulit serta gangguan paru-paru dan perut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika